Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Gunadi dengan NIM 19030400076 bersama dengan teman saya Bintang Nasrul Musamil dengan NIM 19030400072 akan menjelaskan tentang MKCH atau Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Untuk pokok pembahasan di presentasi ini yaitu pertama, definisi dan fungsi MKCH. Kedua, isi MKCH Muhammadiyah. Ketiga, sejarah MKCH. Keempat, kandungan MKCH. Dan kelima, matan Muhammadiyah. Oke, langsung saja ke bab pertama, yaitu apa itu MKCH. Menurut Bushro Muqaddas, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah merupakan rumusan ideologi Muhammadiyah yang menggambarkan tentang hakikat Muhammadiyah, faham agama menurut Muhammadiyah, dan misi Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk fungsi dari MKCH ini yaitu sebagai penegasan tentang kedudukan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di antara manusia sendiri, penunjuk arah menuju terwujudnya cita-cita dan gerakan Muhammadiyah, juga sebagai penegas Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan tajdid. Isi dari MKCH ini yaitu 1. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur yang diridhai Allah, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. 2. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Rasulnya sejak Nabi Adam SAW, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjamin kesejahteraan hidup material, spiritual, duniawi, dan ukhrawi. Ketiga, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan A. Al-Quran, kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. B. Sunnah Rasul, penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Kemudian keempat, yaitu Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang yaitu akidah. Muhammadiyah bekerja untuk tegasnya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah dan kufarat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Kemudian akhlak, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Kemudian ibadah, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Kemudian muamalah duniawiyah, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalat duniawiyat atau pengelolaan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadikan semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya akan dibacakan tentang Mas Bintang. Kepada Mas Bintang saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Ilham Gunadi. Selanjutnya, yang kelima, Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan, bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi Allah. Baldatun ta Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Keputusan Tanwir tahun 1969 di Ponorogo. Kemudian sejarah MKCH. Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup atau MKCH diputuskan oleh Tanwir Muhammadiyah 1969 di Ponorogo sebagai kelanjutan amanat Muktamar pada tahun 1968 di Yogyakarta. Matan ini disempurnakan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 1970. Muktamar ke-37 di Yogyakarta bertema Tajdid Muhammadiyah yang melakukan koreksi organisasi dan retajdid bidang ideologi atau keyakinan dan cita-cita hidup kita, perjuangan, gerak, dan amal usaha, organisasi, dan sasaran atau tajdid. Kemudian isi kandungan MKCH Muhammadiyah. Rumusan Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup disempurnakan oleh PP Muhammadiyah atas kuasa Tanwir pada tahun 1970 di Yogyakarta dan disesuaikan dengan keputusan Muktamar ke-41 di Surakarta. Nah, 5 angka tersebut dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama angka 1 dan 2 yang berisi mengandung pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis. Yang kedua, angka 3 dan 4 yang berisi mengandung persoalan mengenai paham agama menurut Muhammadiyah. Yang ketiga, angka 5 yang berisi mengandung persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam negara Republik Indonesia. Nah, selanjutnya Matan Muhammadiyah. Nah, Matan Muhammadiyah tersebut berisi yang pertama mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yang artinya para sekutu Muhammadiyah harus bersih dari penyakit TBC atau bidah, khurafat, tahayul, dan lain-lain. Kemudian menjadikan Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yang artinya Islam adalah agama untuk semua yang ada di dunia ini, dipelajari oleh siapa saja dan diamalkan untuk siapa saja adalah menjadi cita-cita Muhammadiyah. Dan yang terakhir, dalam amalan Muhammadiyah berdasarkan Al-Quran, hadis, melaksanakan ajaran-ajaran Islam meliputi segala bidang, baik akhlak, akidah, ibadah, dan muamalah. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.